Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, melanjutkan dari bab 1, lenturan pada batang elastis. Kemudian di bab 2, yaitu lenturan pada batang statis tertentu. Struktur dibedakan menjadi 3, yaitu balok atau beam, rangka kaku atau rigid frame, rangka batang atau truss. Sifat struktur sendiri dibagi menjadi 2, yaitu struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Apa itu struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu? Struktur statis tertentu itu struktur yang dapat dianalisa dengan menggunakan persamaan statika, yaitu sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Sedangkan struktur yang tidak dapat dianalisa dengan hanya menggunakan persamaan statika saja, ini disebut struktur statis tak tentu. Nah, ini gambar 21, contoh struktur statis tertentu. Untuk membuktikan apakah suatu struktur bersifat statis tertentu atau statis tak tentu pada balok dan kerangka kaku ditentukan berdasarkan jumlah bilangan reaksi. Sedangkan pada rangka batang ditentukan berdasarkan hubungan antara jumlah batang, jumlah titik, dan jumlah bilangan reaksi. Kemudian gambar 2.2, ini adalah struktur statis tak tentu. Statika hanya memberikan 2 syarat keseimbangan untuk sistem gaya sejajar yang sebidang, dan dengan demikian hanya 2 reaksi yang dapat diperoleh. Semua reaksi lainnya merupakan reaksi kelebihan dan tidak dapat ditentukan dengan hanya menggunakan persamaan statika. Balok dengan kondisi tersebut ini adalah struktur statis tak tentu. Nah, ini gambar 23 ini termasuk statis tertentu. Kemudian ini gambar 24, struktur statis tak tentu. Baik, kita akan melakukan perhitungan untuk struktur statis tertentu dengan metode integrasi analitis. Jadi langkah-langkah yang ditempuh pada penyelesaian masalah lenturan. Ini yang pertama, hitunglah reaksi yang timbul pada tumpuan dengan menggunakan rumus keseimbangan statis, yaitu keseimbangan gaya dan momen. Tentukan letak sumbu koordinat, kemudian tentukan interval berlakunya suatu persamaan momen. Terus tentukan kondisi batas untuk masing-masing interval. Tentukan persamaan momen untuk masing-masing interval. Selesaikan persamaan diferensial lenturan pada masing-masing interval tersebut. Ini contoh soalnya seperti ini. Yaitu suatu batang struktur dengan tumpuan dan pembebanan berupa beban momen dan beban merata seperti yang ditunjuk pada gambar 2.5. Hitunglah posisi dan besarnya lenturan terbesar di antara kedua tumpuan. Ini gambar 2.5a sama 2.5b, ini sudah dapat reaksinya. Di sini A kita kasih titik A dan di sini titik B tumpuannya ya. Ini beban merata WLB per FT dan ini beban momennya WL kuadrat per 12. Jadi kira-kira yang mendapat tumpuan itu nanti di sini lenturannya. Nah, ini penyelesaiannya. Gaya-gaya reaksi dihitung dahulu, jadi sigma gaya sama dengan 0, WL min RA min RB sama dengan 0. Kemudian sigma momen pada tumpuan B sama dengan 0. Jadi sigma momen pada tumpuan B di sini sama dengan 0. Ini min WL kuadrat per 12 ditambah RA kalikan L min WL kuadrat per 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkan reaksi RA, ya ini RA di sini ini 7WL per 12 dan RB di sini 5WL per 12. Ya, dari diagram gambar 2.5b ditentukan melalui kondisi tumpuan A dan interval yang ditinjau adalah di antara tumpuan A dan B. Tumpuan A sama B ini interval yang nanti ditinjau. Jadi dua kondisi batas yang diperlukan adalah besarnya lenturan yang terjadi pada masing-masing tumpuan adalah 0. Untuk Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0, X sama dengan L. Nah ini, jadi
persamaan momen yang terjadi dalam interval di kedua tumpuan. Jadi EI D kuadrat Y dx kuadrat, jadi turunan kedua Y terhadap X sama dengan M 7WL X per 12 min WL kuadrat per 12 min WX X per 2. Sehingga persamaan diferensial lenturan di antara kedua tumpuan adalah EI D kuadrat Y per dx atau turunan kedua Y terhadap X 7WL X per 12 min WL kuadrat per 12 min WX X per 2. Nah, ini diintegrasikan dua kali. Ini integrasi pertama dari persamaan berikut ini. Kemudian dari ini diintegrasikan lagi satu kali ini. Nah, kemudian memasukkan kondisi batas pertama, yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, didapatkan C2 ini sama dengan 0. Nah, kondisi batas kedua X sama dengan 0, X sama dengan L, lenturan sama dengan 0, didapatkan C1 ini. C1 yang ini ya, min WL pangkat 3 per 72. Sehingga didapatkan persamaan lenturannya EIY sama dengan 7WL X pangkat 3 per 72 min WL kuadrat X kuadrat per 24 min W X pangkat 4 per 24 min WL pangkat 3 X per 72. Posisi lenturan maksimum adalah titik di mana sudut lenturan sama dengan 0. dy dx sama dengan 0. Ini kita masukkan. Nah, dari persamaan ini didapatkan harga X 0,541L, yaitu posisi di mana terjadi lenturan terbesar. Menghitung ini bisa dengan trial and error. Besuran lenturan terbesar dihitung dengan memasukkan harga X. Ini nilai Y-nya min 7,88W L pangkat 4 per 103 EI. Nah, tanda minus ini arah lenturannya ke bawah. Nah, ini ke bawah. Kemudian ini tugas 1 bisa untuk dibuat latihan. Demikian, terima kasih.